Saya mau menyambung menjadi satu benang merah yang utuh. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan dalam 4 sesi terakhir kemarin? Next, tolong di-next teman-teman. Nah, apa ini Banyak? Jangan ngimpi ketinggian nanti ketabrak pesawat. Teman-teman, sah-sah aja kok kalau kita tuh punya mimpi. Ya kan? Apakah mimpimu itu tinggi, apakah tidak? Bentar, ada gangguan sejenak. Ya, bentar ya. Ada iklan. Ketika kita mempunyai mimpi, teman-teman, bentar, iklan. Saya kembali lagi. Ya begitulah menjadi orang tua 2 anak cowok yang mulai sangat hyperaktif gini nih. Yang satu nangis, yang satu ngajakin nangis juga. Teman-teman, ketika kita jadi rada blank, ketika kita mempunyai mimpi, terkadang ada orang yang kayak motivator-motivator itu menyebutkan bahwa kamu harus mimpi setinggi mungkin. Kamu harus mempunyai impian sedahsyat mungkin. Ya kan? Bermimpilah setinggi bintang, setinggi bulan, kalau kamu gagal kamu akan landing di bintang-bintang. Dulu itu salah satu quote hidup saya. Ya kan? Tetapi ketika bertemu realita, ya kan? Banyak orang-orang di sekitar kita bikin noise, gitu kan. Jangan ngimpi ketinggian. Kamu itu nggak pantas kalau ngimpinya kayak gitu. Hati-hati kalau ketinggian nanti ketabrak pesawat. Next. Ya kan? Nah, pertanyaannya apakah boleh saya bermimpi setinggi mungkin? Gimana jika kata orang lain mimpi saya terlalu tidak realistis? Aku sudah berdoa loh tentang keinginan dan mimpiku kepada Tuhan. Tapi kok nggak terkabul-kabul ya? Seringkali beberapa pertanyaan ini tuh nongol. Kalau kita mau mendengarkan mereka atau kita sedang berdoa, Tuhan, aku punya mimpi ini. Aku pengen pasangan hidup. Aku pengen punya pekerjaan yang lebih baik. Aku pengen punya bisnis. Aku pengen punya anak. Aku pengen studi di sana. Aku minta pekerjaan. Tuhan, aku pengen sukses, apalagi yang baru lulus kuliah ya. Pasti akan ada keinginan-keinginan, mimpi-mimpi, aku udah sekolah sekian lama, masa aku ya enggak sukses. Entah yang kuliahnya niat beneran, atau yang kuliahnya asal-asalan, asal lulus, tetap aja punya mimpi. Tapi terkadang orang-orang di sekitar kita berpikir, kamu itu loh mimpimu kadon, kejauhan. Apakah benar seperti itu? Nah, bagaimana hari ini saya akan membahas bagaimana apa yang harus kita lakuin, apakah kita memang harus ngotot dengan mimpi kita, atau kita harus menjadi istilahnya, mimpinya jangan tinggi-tinggilah, disesuaikan sajalah, yang realistis ajalah, seperti itu. Next. Nah, seringkali mimpi dengan realita yang ada itu nggak sejalan. Apa yang kita punya, saya punya, Anda punya, itu jauh banget dari mimpi kita. Ya. Jadi orang lihat, wah kamu kalau mau punya hal itu, kamu mau punya rumah sekian, dengan penghasilanmu yang sekian, wah kejauhan Rek, kamu nggak realistis. Ya kan? Memang ada saran-saran yang perlu didengar. Misalkan potongan saya kayak gini mau jadi pemain basket terkenal atau pemain sepak bola terkenal kancah dunia gitu kan, ya itu ngawur gitu kan itu loh. Tetapi seringkali kita pengen punya sesuatu yang lebih, pengen punya bisnis yang lebih, aduh kamu udah nggak punya waktu gitu. Ya, dan terkadang suara-suara itu datang dari orang-orang terdekat kita. Tapi realitanya memang seperti itu. Apa yang kamu punya saat ini itu jauh banget dengan apa yang kamu impikan. Mungkin kayak Elos gitu kan. Elos pengen punya mimpi, wah aku pengen punya IO yang kelasnya nasional. Dipanggil ke sana sini sampai ke Papua misalkan kayak gitu ya, gitu loh. Tapi sekarang untuk bertahan hidup aja masih penuh perjuangan, seperti itu, ya kan. Orang berpikir, jelas kamu nggak realistis,
Gimana sih? Nah, seperti itu. Seringkali apa yang kita punya saat ini jauh. Kalau sudah deket atau kamu sudah punya itu nggak jadi mimpi soalnya. Yang jadi mimpi itu sesuatu yang masih jauh. Next. Masalah utama dari sebuah impian itu adalah saat ini kita masih kekurangan. Apakah kekurangan itu dari uang, permodalan, ilmu, skill, relasi, koneksi, kesehatan, sukacita, dan segala sesuatunya. Kita punya mimpi karena kita pengen sesuatu yang dicapai. Saat ini berarti kamu belum capai. Kamu masih di dalam tahap merasa kekurangan. Nah, ada yang bisa bantu saya untuk buka Filipi 4 ayat 19 dan bacakan? Filipi 4 ayat 19. Apa kata Alkitab mengenai hal ini? Ketika kita merasa bahwa kita itu berkekurangan. Ada yang bisa atau saya tunjuk aja? Elos bisa bacain Filipi 4 ayat 19? Oke, bentar. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke. Allahmu, berarti itu Allahku juga, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, teman-teman. Di dalam Tuhan sebenarnya Allah Bapa di sana tidak ada yang namanya kekurangan. Tapi di saat ini kita memang masih mengalami kekurangan. Tetapi bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah menyediakan segala sesuatunya buat kita. Walaupun saat ini mungkin kita merasa kita masih belum terima atau kita masih merasa kita kekurangan. Next. Itu wajar. Nah, kalau itu realita yang kita hadapin, ya toh, mimpimu tidak sesuai dengan realita yang ada saat ini, apa yang kamu punya masih jauh banget dari mimpimu, kamu punya dua opsi untuk menyesuaikan, adjust. Yang pertama, mimpimu disesuaikan dengan kemampuanmu saat ini. Jadi direm atau diperkecil, ya kan? Kamu mau minta bisnis skala nasional padahal kamu saat ini masih bekerja dengan orang, apakah itu harus direm atau diperkecil, disesuaikan, ya kan? Kita nanti akan lihat kapan mimpi itu harus disesuaikan dengan kemampuanmu saat ini. Pilihanmu ada dua. Jadi di sini tidak ada pilihan, oh aku malas nggak kerjain ya. Taruh kata ini semua lagi ngejar mimpi dan kita memang do something about that gitu loh. Yang kedua, opsi yang kedua adalah kemampuanmu, resource-mu, apa yang kamu punya secara bertahap itu disesuaikan dengan mimpimu. Jadi ada sesuatu yang harus dikejar, ada sesuatu yang harus digas supaya kamu memang saat ini aku memang belum punya itu, tapi aku akan bisa. Kayak contohnya keluarga kami. Sekarang kan kita udah punya dua anak kecil ya, gitu loh. Yang satu umur hampir 4 tahun, yang satunya 1,5 tahun, ya kan. Saya dan Rini itu berasal dari keluarga yang parentingnya sama-sama tidak sempurna. Jadi model parenting yang diterima istri saya itu adalah orang tuanya itu miskin pujian, banyak meneriaki, banyak marah-marah, seperti itu. Sementara parenting yang saya terima mungkin lebih damai, tapi mama saya dan papa saya lebih lebih banyak sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi anaknya diweweh-luwehke lah, gitu kan. Ya, selama mereka ngelihat, oh nilainya bagus, ya sudah, diamin. Mau belajar, nggak belajar, karepmu. Ya kan? Tidak pernah di-parenting secara khusus atau apa, karena mama saya sibuk jaga toko. Dulu toko saya buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam nonstop. Jadi kalau saya mau cari mami saya pada waktu itu, ya pasti dia ada di meja kasir. Nah, tetapi ketika kita melihat bahwa model parenting yang kita terima itu segala sesuatunya itu tidak pas, ya kan? Terus ketika kita mau mulai punya anak, kita nggak mau mengulangi tahapan yang sama.
Itu adalah sebuah, tujuan yang baik. Kita punya mimpi bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang tanpa luka batin, ya kan, bertumbuh secara emosional, spiritualnya bagus, intelektualnya juga bagus. Akhirnya apa? Kemampuan kita sebagai orang tua jelas masih minus banget, tetapi secara bertahap kita belajar. Terutama Rini ya, Rini banyak sekali ikut seminar, ikut sekolah, kuliah tentang parenting. Terus dia ngajari saya, ngajari basisnya kayak gitu kan. Anak seumur segini itu biasanya begini begini begini. Secara bertahap kemampuan kita parenting belajar untuk disesuaikan supaya mimpi kita kecapai. Seperti itu. Berarti itu ada sesuatu yang digas atau dikejar. Ada yang harus kita naikkan standarnya. Bukan sekedar, oh ya aku naik parenting ya aku ya kayak gini seperti orang tua aku. Bukan seperti itu. Next. Nah, di dalam dua pilihan ini, kita bisa mengevaluasi mimpi kita. Kapan harus direm dan kapan harus digas. Nah, kalau mimpimu ini berasal dari pride yang dibahas oleh Vivian kemarin, kalau kita menilai diri kita tuh terlalu tinggi, kita tuh pengen show off sama orang, ya toh. Tujuan kita itu adalah supaya kita itu terlihat eksis, narsis seperti itu, berarti berawal dari kesombongan, ya kan? Misalkan, wah kamu sudah punya mobil, aku mau ganti mobil yang terbaru, yang lebih bagus lagi. Loh, penghasilanmu belum sampai segitu tapi. Enggak apa-apa, nanti kan bisa nyicil. Loh, tapi cicilannya besar loh, nggak seimbang sama gajimu, misalkan seperti itu. Enggak apa-apa, pasti nanti ada jalannya. Nanti saya akan cari sampingan. Kenapa sih kamu pengen ganti mobil itu, misalkan seperti itu? Iya, karena teman saya semuanya pakai udah ganti mobil, aku nggak mau pakai yang ini. Singkat kata, akhirnya menjadi lebih susah kemudian harinya. Beberapa tahun yang lalu saya punya customer, saya kan kelilingan variasi motor. Saya punya customer di Jogja, tepatnya itu ada 4 pengguna apa, 4 penjual di dalam satu komplek pasar, ya kan. Ada satu masa mereka itu cari duitnya gampang sekali karena tiap malam itu pasar itu begitu ramai dan mereka dapat duit itu gampang sekali. Tetapi mereka itu saling berlomba. "Wah, si A sudah beli mobil, aku harus beli mobil." Akhirnya satu dari persatu mereka beli mobil semua, 4 orang ini. Habis beli mobil, ada yang sudah siap beli mobil, ada yang nggak siap. Akhirnya pembayarannya jelek, uangnya kesedot ke sana, perputarannya jelek, gitu. Ya kan? Mulai berbenah lagi, si itu udah beli rumah, si B udah beli rumah, si C, si D, si A bersaing untuk beli rumah. Gitu loh. Karena apa? Nggak mau kalah dengan tetangganya. Hidupnya, kebahagiaannya ditentukan oleh apa kata tetangganya. Dan hari ini semuanya nggak ada yang jadi orang itu. Saya cuma lihat dari pinggir, dan itu terus bertanya, "Loh kamu kok bisa gitu toh, kok kamu tempatmu bisa maju terus?" Sementara mereka mungkin ada yang asetnya dijual lagi, ada apa kayak gitu. Usahanya sama sekali tidak mengalami kemajuan bertahun-tahun. Kenapa? Karena habis untuk konsumtif. Nah, itu adalah mimpi-mimpi yang berasal dari pride atau kesombongan. Nah, kalau mimpimu itu berasal dari pride atau kesombongan, kamu pengen show off, kamu pengen terkadang ya mungkin kalau ini ya habis mau lebaran itu banyak orang beli motor baru, mobil baru, supaya kalau mudik ke rumah kelihatan sama orang tuanya itu sukses, padahal habis habis lebaran mobilnya dijual lagi atau ditarik leasing, ya. Nah, kalau mimpi-mimpi yang berasal dari sini, kita harus memilih yang pertama, bahwa mimpimu disesuaikan dengan kemampuanmu saat ini. Kalau kemampuanmu belum memenuhi mimpimu, jangan dipaksa. Mendingan direm atau diperkecil. Seperti itu. Kalau kamu ada, dulu saya pernah punya punya customer, tante-tante tua kayak gitu kan. Kalau kamu belum punya, dia kan Cino lawas gitu kan. Jadi pegang duitnya masih kencang sekali. Dia bicara gini, "Kalau kamu mau beli barang harga 100, kamu harus punya 1000 dulu."
Artinya ketika kamu beli 100 itu tidak akan mengganggu bisnis kamu. Tapi dia bilang itu, orang-orang yang generasi di bawah saya baru punya 150 berani beli 100. Itu masih mending. Banyak orang sekarang dia bilang belum punya 100 berani beli 100. Artinya apa? Mereka cuman pengen show off, pengen diakui. Kebahagiaan mereka itu dari kata orang lain. Sehingga mereka ngegas di saat yang salah. Akhirnya masalahnya tambah besar di belakang hari. Lebih baik kalau itu datang dari kesombongan, dari pride, mimpi kita itu direm. Mimpi kita itu disesuaikan dengan kemampuan kita saat ini. Tetapi sebaliknya kalau kapan harus digas, kapan harus dikejar? Ketika mimpimu berasal dari sebuah tujuan. Dan di dalam bahasan ini, tujuan ini adalah kalau kita, makanya kita dibekali dulu dengan purpose driven life. Ya kan? Tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu itu selalu menyertakan ada agendanya Tuhan di dalam sana. Kalau itu adalah agenda pribadimu semata, untuk dirimu semata, cek lagi teman-teman. Jangan-jangan itu datang dari pride. Tapi kalau itu kepentingan untuk keluarga, kepentingan untuk orang banyak, apalagi nama Tuhan dipermuliakan di sana, silahkan digas, silahkan dikejar. Kalau kamu sudah tanya Tuhan, Tuhan ini bakal memuliakan namamu. Tentunya kalau kamu mau memuliakan namamu, ketika kamu ngegas pun dengan cara-cara yang benar, bukan cara-cara yang ngawur. Bukan dengan cara-cara kita nyuap orang, pelicin atau apa untuk memuluskan kerjaanmu semua. Kalau ada Tuhan di sana, berarti itu akan menjadi berkat buat orang lain. Bukan cuma semata-mata untuk diri kita sendiri. Nah, di saat itulah kita punya mimpi harus digas. Sekalipun kemampuanmu belum sepadan dengan mimpinya. Ya harus belajar, ya harus cari, ya harus kerja. Itu. Jadi kapan mimpi kita direm ketika itu datang dari kesombongan, kapan harus digas ketika itu mimpi itu dari tujuan, sesuatu tujuan yang benar. Ada Tuhan di dalam sana. Next. Nah, terus teorinya sudah, tetap aja saat ini gua kekurangan. Cari solusinya di dalam Tuhan. Ya. Di dalam kemarin Chris dan Amel itu membahas tentang God soul. Next. Kita tetap harus cari solusi di dalam Tuhan. Cuman terkadang ini kan menjadi agak absurd di dalam Tuhan itu seperti apa. Nah, kenapa absurd? Karena sebenarnya kebenarannya tidak ada kekurangan di dalam Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Tapi yang lebih sering adalah terjadi kesalahpahaman orang mengenai solusi yang datangnya dari Tuhan, teman-teman. Sehingga mereka berpikir bahwa Tuhan menjawab doa-doa mereka. Yang terjadi adalah kesalahpahaman. Seringkali kita, misalkan kita ngadepin masalah, kita berdoa untuk Tuhan supaya selesaikan masalahnya. Itu tidak salah. Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan memberi kita kedamaian, dan kamu juga yang harus menjadi bagian dalam pemecahan masalah itu. Bukan do nothing, bukan pasif. Tuhan, aku lapar. Terus kita membayangkan bahwa akan ada nasi goreng turun dari langit cepluk gitu. Tidak. Tetapi Tuhan memberi hikmat. Ya kan? Bahwa kamu harus cari uang, kamu bekerja, setelah itu kamu dapat duit dan kamu bisa makan. Ketika Tuhan dirasa tidak menjawab, dirasa tidak menjawab, dan manusia tidak mencari solusi dari Tuhan, seringkali yang terjadi adalah manusia mencari jalannya sendiri. Dan solusi penyelesaian sendiri yang menurut mereka benar dan cepat, itu ada akibatnya, teman-teman. Contoh yang paling jelas di dalam Alkitab itu adalah Abraham dan Sarah. Abraham itu sudah dijanjikan Tuhan akan memiliki keturunan, akan menjadi bapak segala bangsa. Tetapi Sarah karena sudah mentok, sudah istilahnya sudah menopause, segala kayak gitu, sudah tua, tidak mungkin aku bisa memberikan keturunan buat Abraham. Akhirnya
nggak tanya Tuhan tapi golek dalane dewi. Apa yang terjadi? Akhirnya si Sarah mengambil Hagar, terus menyerahkan gundiknya untuk istilahnya Abraham bisa punya anak dengan si Hagar. Tetapi itu bukan jalannya Tuhan. Seringkali manusia cari jalannya dewi dan keliru. Saya ini ngerasain banget ketika kemarin saya sudah kesaksian bahwa saya jatuh kemarin itu karena di dalam posisi saya terlalu sibuk, terlalu capek. Akhirnya setiap permasalahan yang datang saya mau selesaikan dengan cepat-cepat. Dengan terburu-buru, nggak banyak pertimbangan, akhirnya salah. Salah dan salah lagi. Kayaknya dapat solusi instan, tetapi ujung belakangnya itu membuat segala sesuatunya lebih berantakan. Nah, ketika kita nggak cari solusi di dalam Tuhan, solusi yang kita dapat itu nggak permanen dan akan menimbulkan masalah lebih banyak di kemudian hari. Ini seperti ilustrasinya itu kalau kita punya gigi lubang, kan sakit tuh, enak banget ngilu. Terus solusinya kita cuma minum konstan, obat pereda rasa nyeri. Tapi kan minum itu paling 1 hari, 2 hari sudah sakit lagi. Ya kan? Apa jadinya? Kalau kamu tiap hari camilannya konstan terus. Ya kan? Kita tiap hari minum pereda rasa nyeri terus. Giginya tetap lubang loh, teman-teman. Tapi dibiarkan selama 3-4 bulan minum pereda rasa nyeri tersebut. Sembuh nggak? Nggak akan sembuh. Busuk iya. Itu loh, kalau kita mencari solusi tanpa tanya Tuhan, terkadang, ya tidak selalu ya, terkadang kita mendapat solusi instan. Tetapi sebenarnya itu cuma menunda masalah atau akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Ketika tadi 3 bulan minum pereda rasa nyeri terus, akhirnya giginya busuk. Ketika giginya busuk, masalahnya jauh lebih besar daripada sekedar gigi lubang. Gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana kita harus tanya sama Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan solusi dari Tuhan. 2 pertemuan terakhir itu adalah mengenai term and condition-nya, supaya kita nggak salah sangka. Bukan kita salah paham, kita berdoa, kita minta solusi instan, Tuhan, gua punya utang nih Tuhan, sudah ditagih-tagih, kartu kreditnya macet, misalkan seperti itu. Terus kita minta tiba-tiba ada orang kasih kita duit, terus solusinya tiba-tiba kita bebas utang gitu. Tidak selalu seperti itu jalannya. Tetapi kita manusia seringkali memintanya itu instan. Next. Nah, ini adalah ringkasan dari 2 pertemuan terakhir. Next. Yang pertama, God solution itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Aturan mainnya adalah yang pertama, itu adalah long term. Bahwa biasanya solusi dari Tuhan itu jangka panjang. Butuh waktu yang lama. Nggak instan, nggak enak. Di situ kita harus belajar yang namanya sabar. Sabar, rendah hati, dan percaya dengan penyelenggaraan Tuhan. Oh, ini nggak gampang ini. Sabar itu kalau cuma 2 menit, 3 menit bisa. Ya kan? Sabar kalau untuk cuma 1 hari, 2 hari bisa. Tapi kalau sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, bisa nggak sabar? Tapi Tuhan mengharapkan kita bisa loh. Humble, rendah hati, trust, percaya, walaupun saat ini mungkin belum terlihat apa-apa tentang mimpimu. Waktu yang panjang ini sangat bagus untuk ilustrasi ceritanya Musa. Musa ini kan sebenarnya kan orang Israel yang diangkat pangeran jadi pangeran Mesir. Karena ya kita tahu ceritanya kan. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia orang Israel, terus dia lihat perbudakan yang menimpa bangsa Israel, hati kecilnya itu berontak. Walaupun sekalipun dia itu pangeran Mesir. Tetapi pada waktu itu memang dia belum terlalu kenal Tuhan. Akhirnya dari rasa frustasi itu, dia mencari jalannya sendiri. Yaitu apa? Membunuh perwira Mesir yang menyiksa bangsa Israel. Menyelesaikan masalah enggak? Saat itu, ya. Mungkin yang menyiksa itu mati pada waktu itu. Tetapi akibatnya masalahnya jauh lebih besar.
Musa jadi pelarian, jadi buronan, dia harus pergi, dan bangsa Israel disiksa lebih kejam lagi. Untuk pada akhirnya Musa bisa keluarin bangsa Israel dari Mesir, butuh waktu puluhan tahun. Butuh dia dibentuk karakternya oleh Tuhan dulu, butuh dia ketemu sama Tuhan lewat semak-semak yang terbakar itu dulu. Butuh dia bolak-balik Zoom meeting sama si Firaun, ya toh, dengan 10 tulah itu. Butuh dia keluar bersusah-susah lewat sampai Laut Merah, muter-muter di padang gurun puluhan tahun. Butuh waktu yang sangat panjang. Ini terkadang berbeda dengan harapan kita. Harapan kita sakdek saknyet. Sakdek saknyet itu it means hari ini saya berdoa, besok kalau bisa sudah ada jawabannya. Next. Yang kedua, next, be part of. Ya, toh. Jadi God solution itu tidak bisa kamu berdoa, terkadang ya, tenang, tenang, hatimu tenangkan, kamu berdoa dan Tuhan pasti akan bantu. Banyak orang yang mendapatkan penguatan dari para pendoa, dari para rohaniwan seperti itu. Ya, toh, kamu berdoa, kamu minta Tuhan pasti turun tangan Tuhan yang berperang buat kamu. Kata-kata itu tidak salah sama sekali. Tetapi yang dikata-katain itu, yang mendapatkan penguatan itu terkadang salah mengerti. Mereka mendengarnya itu kamu tenang, Tuhan akan berperang buat kamu, Tuhan akan memberi jalan keluar buat kamu. Mereka itu mendengarnya sebagai kamu sudah berdoa, diam. Enggak usah ngapa-ngapain, tunggu aja Tuhan kasih solusi instan buat kamu. Seringkali manusia itu cuman diam, pasif. Tidak mau berdoa, cuma cukup berdoa tapi tidak melakukan apa-apa. Padahal solusi dari Tuhan itu membutuhkan kerjasama dengan manusia. Kita harus menjadi bagian, be part of. Kita harus jadi bagian, kita harus bekerja sama dengan Tuhan supaya solusinya Tuhan ini lebih gampang diberikan. Bukan berarti manusia terus diam terus. Misalkan, Tuhan aku sudah meminta untuk jodoh, aku pengen punya pacar, misalkan gitu kan. Tapi kamu terus berkutat dengan pekerjaanmu, ya aku udah berdoa, ya toh. Terus kamu nggak pernah mandi, nggak pernah gosok gigi, aku udah berdoa, udah minta sama Tuhan. Terus tiba-tiba ada wanita lewat di tempatmu, semua sudah pingsan semua karena baumu. Berarti kita nggak be part of loh. Kita nggak bekerja sama dengan Tuhan. Kita cuman pasrah bongkoan, pokoknya Tuhan yang kerjain semua. Aku tak rebahan. Tidak seperti itu pola kerjanya. Tuhan membutuhkan kita. Karena kita ini yang dibentuk karakternya oleh Tuhan. Tuhan kalau mau kasih solusi, tinggal balikin telapak tangan jadi. Tetapi bahwa dia melihat setiap proses kita tuh harus ikut turut ambil bagian. Ya. Next. Focus on purpose, not the pride or the problems. Term and condition yang ketiga itu adalah bagaimana kita mencari God solusi dari Tuhan itu, kita harus belajar fokus. Fokus arah pandangan kita itu kemana? Ke tujuannya, bukan ke masalahnya. Di sini saya tuliskan ilustrasi parenting. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa kita tuh punya impian bahwa kita akan jadi orang tua yang baik buat anak-anak. Anak-anak itu bisa bertumbuh di dalam istilah spiritual yang bagus, emosional yang bagus, intelijensia juga yang bagus. Ya kan? Kita menyadari bahwa parenting sebelumnya tidak terlalu bagus, masih ada salah sana sini. Kita punya tujuan yang baik, tetapi di dalam perjalanannya mungkin kita lelah bekerja, saya punya masalah di kantor. Saya stres di kantor. Pulang ngelihat anak-anak ruame kayak gitu tuh. Pertamanya seneng, lama-lama sebel. Ya, apalagi dua anak cowok yang sangat aktif. Sudah jam 12 malam belum bobo.
Yang satu sudah mau bubuk, yang satu gangguin bangun lagi. Begitu berulang, padahal badan kita sudah capek sekali. Yang terjadi apa? Mangkel, sebal, marah, bentak, ya kan? Makin nangis, makin stres kita. Tapi kalau kita fokus pada problems-nya, ketika anak saya ditanyain, ayo kamu mandi, ayo gosok gigi. Oh, aku nggak mau gosok gigi, aku nggak mau mandi, aku nggak mau pinter. Nantangin seperti itu. Kalau kita fokus pada masalahnya, akan jadi marah dan orang tuanya yang luka batin malah. Akhirnya jadi marah, tangan bisa-bisa ikut maju. Tetapi kalau kita fokus di dalam tujuannya, bahwa tujuan kita itu adalah mengasihi dia, supaya anak-anak yang kita parentingin ini itu titipan dari Tuhan, supaya mereka bisa merasakan cinta Tuhan melalui cinta orang tua. Bukankah itu tujuan yang bagus? Kalau kita fokus di masalahnya, ya ini titip pesan lah. Kalau yang anak saya kebetulan di sini yang paling gede, gitu kan, atau ada yang lebih gede lagi. Tetapi memang ketika mulai parenting, mulai harus diatur anaknya seperti itu tuh terkadang benar-benar tantangan tersendiri. Nah, tinggal fokus kita itu di purpose-nya atau di problemnya. Next. Don't rush, ini disampaikan oleh Amel, ya toh. Kemarin sharingnya Amel itu bagus banget. Tuhan itu punya waktunya sendiri. Jangan terburu-buru atau panik. Ketika kita buru-buru, panik, terlalu sibuk, biasanya kalau kita cari solusi sendiri instan, ya, itu salah. Seringkali tidak tepat di sana dan akhirnya menimbulkan banyak masalah di belakang. Tuhan punya waktunya sendiri. Dia tidak akan terlalu lambat, tidak akan terlalu cepat. Tapi biasanya manusia yang terlalu panik merasa Tuhan itu lelet, Tuhan itu lama, Tuhan itu aduh nggak cak-cek gitu loh. Tapi padahal Tuhan punya waktunya sendiri. Dan ketika kita semua sudah ditolong, kita toleh ke belakang, ternyata iya ya, Tuhan itu hebat banget. Lalu begitu. Next. Slow but permanent solution. Jadi kalau dari kacamata manusia, solusinya Tuhan itu lama, pelan. Gitu loh. Kalau saya bilang kayak sama anak saya itu turtle, ya kan? Kayak turtle, kayak kura-kura. Karena apa? Manusia itu selalu pengen instan, pengen cepat. Sementara yang jadi titik penting Tuhan itu bukan solusimu janjane, bukan solusi buat kita, tetapi perubahan karakter kita di dalam mengatasi masalah demi masalah, perubahan karaktermu di dalam sambil kamu mencari, mengejar impianmu. Tuhan itu menyukai proses hidupmu. Sehingga ketika kita misalkan, Tuhan aku benci banget sama orang itu. Aku disakiti orang itu, aku ditipu orang itu. Ya kan? Kalau bisa itu disambar petir aja Tuhan, biar mati Tuhan, biar ngadep kamu cepet lah gitu. Tapi apa yang Tuhan minta? Forgive, maafkan dia. Loh orang itu udah nyakiti aku selama ini loh. Tuhan bilang, maafkan. Nah itu mungkin ada yang dibawa dendam itu, dibawa marah itu dibawa 1 bulan, ada yang sampai belasan tahun teman-teman. Tetapi Tuhan menantikan bahwa kamu berubah. Ketika kamu bisa memaafkan orang-orang yang istilahnya melukai kamu, berarti kamu yang berubah secara karakter. Kita yang berubah secara karakter. Kamu pengen bisnismu sukses. Bisa nggak Tuhan langsung menangin kamu undian kalau kamu ikut undian terus minta dapat puluhan M misalkan begitu. Bukan tidak mungkin, tetapi Tuhan tidak akan melakukannya itu. Kenapa? Karena yang terpenting buat dia bukan bisnismu sukses. Yang terpenting adalah setelah sukses, karaktermu ini seperti apa. Terus kamu foya-foya seperti anak yang hilang itu, anak bungsu itu, bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan mengharapkan ketika kamu sudah diberi berkat berlimpah sama Tuhan, di saat itulah kamu siap bantu orang lain. Di saat itulah kamu bisa jadi saluran berkat. Solusinya Tuhan itu permanen, bukan cuma terhadap mimpimu, tetapi di sekitarmu. Dari kacamata kita nyebelin. Sama. Tapi kalau kita bisa lebih intim dengan Tuhan,
kita akan tahu maunya. Mungkin terkadang seperti kisah saya kemarin, yang saya kesaksian kemarin, ada kalanya kamu sesuai dengan maunya Tuhan, ada kalanya kamu lari sendirian. Dan ketika itu Tuhan tegur, "Yuk balik lagi yuk ke trackku yuk." Sampai hari ini pun saya masih, "Tuhan, saya belum nemuin Tuhan mau apa dalam hidup saya." Tapi saya, ya sudah, slow down dulu. Yang penting pertama, berarti kalau aku larinya kecepatan dan arahnya salah, ya kan, kamu harus mau dikoreksi, direm dulu, jangan dilanjutin, berhenti dulu, ubah arahmu dulu. Sekalipun kamu belum tahu arah yang benar seperti apa, tapi berhenti dulu, berdoa lagi, bertanya lagi, dan adjust lagi, seperti itu. Dan ini memakan waktu, tidak boleh terburu-buru. Dan terakhir, next, sesimpel itu aja. Kalau kamu sudah diizinkan Tuhan untuk melihat jalan atau solusinya, bagaimana kamu mencapai mimpimu, bagaimana kamu mengejar mimpimu, bagaimana kamu mengatasi kekurangan-kekuranganmu, mungkin kekurangan ilmu, kekurangan relasi, kekurangan modal, seperti apa. Tapi kalau Tuhan sudah izinkan kamu lihat solusinya, ya cuman kelihatan gitu aja, kita nggak tahu dari mana. Tiba-tiba ada orang yang ngobrol sama kamu, connect, begitu mudahnya. Kalau Tuhan sudah izinkan. Tapi kalau Tuhan masih melihat belum waktunya, kamu mau gedor sampai kayak apapun juga nggak akan dikasih. Karena Tuhan tahu kalau dikasih sekarang mungkin kamu malah jadi nggak benar. Kamu malah mungkin lari dari Tuhan. Kamu meninggalkan Tuhan, mungkin. Tapi kalau kamu tahu bahwa 5 term and condition di atas, dan kamu mengikuti 5 term and condition di atas, menikmati setiap perjalananmu bersama Tuhan, partneranmu sama Tuhan, maka jalan-jalan yang akan dibukakan Tuhan itu simpel banget. Kalau Amel kemarin memberikan ilustrasi barangku hilang, karena kamu rush, kamu panik, kamu cari dimanapun tidak ada. Tapi ketika kamu santai, lu tiba cuma di situ toh. Barang ini cuma di sana toh. Kok kemarin nggak lihat ya? Sesimpel itu. Sesimpel itulah Tuhan akan buka jalan. Tapi kalau kamu rush, kamu fokus di masalah, bahkan jalan keluar yang sesimpel itu aja, relasi yang ada di sekitarmu, kamu nggak akan bisa lihat. Karena memang Tuhan mungkin belum izinkan kamu untuk lihat. Tapi kalau Tuhan sudah izinkan untuk lihat, gampang banget. Ada jalannya. Bukan tidak mungkin. Masalah resource-mu yang masih minus jauh, itu Tuhan akan cover. Tuhan akan tambahi lebih-lebihnya. Tuhan akan tutup kekurangannya. Itu akan seperti itu. Cuman masalahnya perjalanan ini kita tidak mudah. Teman-teman, next. Jadi dalam kita mencari mimpi, kita mengejar mimpi, dream chaser. Apakah kamu sudah partneran sama Tuhan buat kejar mimpimu? Ini belum ngomong tentang mimpinya Tuhan loh teman-teman. Ini baru ngejar mimpimu, kamu partneran sama Tuhan nggak sih? Kalau kamu partneran sama Tuhan, berarti tadi ada term and condition seperti itu. Kejar aja yang perlu dikejar, gas yang perlu digas, rem yang perlu direm. Kita semua sudah tahu. Jadi rewind 3 cukup sampai sekian. Ya, jadi yang kemarin kita belajar, ya, toh, mimpimu terlalu besar atau tidak. Berarti kalau datangnya dari pride, berarti harus dikecilin. Kalau datangnya dari purpose, berarti harus digas. Ya, toh. Nah, kalau kamu masih kekurangan supply, kamu masih kekurangan solusi dari Tuhan, itu solusi dari Tuhan. Tuhan itu punya segalanya. Dia siap memberkati kamu kalau kamu siap diberkati. Jadilah manusia-manusia yang siap layak terima berkat dari Tuhan. Amin. Itu. Dan sekarang kita mau